اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, masih kelanjutan kajian kitab Hidayatul Azkiyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian yang berjudul Adabul Qari wal Hafiz, ya. Adab atau tata krama etika yang harus dimiliki seorang yang disebut dengan Al-Qari, pembaca Al-Quran, dan juga Al-Hafiz, ya, penghafal Al-Quran. Baik pembaca maupun penghafal Al-Quran ada beberapa adab, ya, tata krama, etika, sifat yang harus dimiliki oleh mereka, ya, yang sering melantunkan Al-Quran dengan bacaannya atau menghafal Al-Quran. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Wala qari'un wala hafidun yatakhallaqu. Maka bagi para pembaca Al-Quran, sering disebut sebagai qari atau qari'ah, dengan suaranya yang merdu, yang indah, begitu ya. Wala hafidun, dan para orang yang menghafal Al-Quran, yatakhallaqu, hendaknya memiliki budi pekerti atau memiliki akhlak, ya. Dengan akhlak seperti apa? Bimahasini syami ar-radiyati mukmila, yaitu dengan berakhlak, ya, sebaik-baiknya akhlak atau perilaku. Karena orang yang membaca dan penghafal Al-Quran itu akan menjadi semacam simbol etalase, ya, bagi yang lain, karena membawa kitab suci Al-Quran yang dibaca maupun juga yang dihafal. Maka hendaknya memiliki akhlak yang sebaik-baiknya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang sempurna, sehingga bukan sesuatu yang main-main, ya, bagi mereka yang kebetulan mendapatkan anugerah dari Allah karena suaranya sehingga bisa membaca Al-Quran yang disebut dengan qari, atau karena hafalan yang dimiliki yang begitu kuat sehingga mendapatkan amanah untuk menjadi al-hafiz. Maka hendaknya memiliki sifat akhlak yang sempurna, akhlak yang utama, dan itu adalah sebaik-baik akhlak yang harus kemudian ada dan dijalankan oleh pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Apa saja akhlak atau sebaik-baiknya perilaku yang harus muncul dan ada bagi pembaca dan penghafal Al-Quran, yaitu kazahadatid dunya, kada tarku mubalatin biha wa bi ahliha mutakallila. Maka hendaknya, ya, mereka itu yang memiliki sifat zuhud terhadap dunia, ya. Tidak menggantungkan sangat, ya, hatinya terhadap dunia. Kada tarku mubalatin, ya. Maka zuhud itu adalah meninggalkan, ya, kepeduliannya, ya, ketertarikannya, keinginannya yang sangat itu terhadap pihak atau terhadap dunia itu, wabi ahliha, ya, dan terhadap, ya, para ahli dunia. Jadi ini kemudian menjadi salah satu sifat dasar, ya, yang dimiliki oleh para pembaca dan juga penghafal Al-Quran. Maka harus memiliki sifat zuhud terhadap dunia, mutakallila, dan juga, ya, harus bisa menerima, ya, pemberian dari Allah walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit, ya, dalam hal rezeki, maka mereka harus bisa menerima, ya. Wakada as-saho, dan yang dinamakan dengan zuhud itu adalah seperti memiliki sifat as-saho, ya, sifat dermawan.
Ini mungkin orang mengatakan agak bertolak belakang gitu ya. Zuhud terhadap dunia, menerima dengan pemberian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi diminta untuk memiliki sifat yang dermawan. Berarti ya, maka kaitannya dengan zuhud itu adalah perspektif kita ya, di dalam melihat dan memandang dunia ya, bahwa harta yang kita miliki ini adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja harta yang kita miliki banyak ya, tetapi kemudian hak yang diberikan kepada kita hanya sedikit ya. Yang kita nikmati itu hanya sedikit dan kita cukup bisa menerima itu. Tetapi kita harus memiliki sifat dermawan ya bagi para pembaca dan penghafal Al-Qur'an wal judu, dan memiliki sifat yang baik hati. Jadi dermawan, baik hati gitu ya. Semua makarimul akhlak ya. Dan kemudian juga adalah ya akhlak-akhlak yang sempurna. Jadi akhlak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka sesungguhnya aku diutus ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk apa? Ya untuk ya menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sempurna ini hendaknya ada pada jiwa atau pribadi yang disebut sebagai qari atau juga hafiz ya. Summa tolakotun, dan apalagi kemudian harus memiliki sifat tolak. Tolako itu adalah ceria. Jadi wajahnya harus selalu nampak menyenangkan. Ya. Jadi penghafal Quran, pembaca Quran itu kalau dilihat ketemu orang harus selalu ceria. Ya. Jadi tidak boleh dalam kondisi apa sedih, bermuram dujab gitu ya. Karena dia akan menjadi contoh begitu ya. Orang-orang yang menghafal, membaca, maka kemudian harus menampakkan wajah yang ceria, wajah yang bersahabat, wajah yang kemudian penuh kasih sayang, gitu ya. La khatila ya, dan tidak boleh memiliki sifat khatila. Khatila itu apa? Eh, Membujuk, menipu ya, ucapannya tidak bisa dipegang gitu ya, berjanji tidak dipenuhi gitu. Nah, sifat-sifat semacam itu harus jauh ya, dari mereka yang kemudian mendapatkan keutamaan, kemampuan dalam membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Wal ilmu, ilmu adalah pemurah, murah hati gitu ya, lembut ya, menyenangkan, bukan orang-orang yang memiliki perilaku yang kasar, pemarah gitu ya. Maka ya hendaknya mereka yang dekat dengan Al-Quran, yang membacanya dan juga menghafalnya adalah orang-orang yang memiliki sifat pemurah, yang lembut, ya. Summa sabru, ya. Juga sifat sabar, ya. Summa tanazzatun tanazzuh, ya. Dan juga apa membersihkan atau menjauhkan amma dana min maksabin mutajammila, ya. Dan juga menjauhkan ya, dari apa darah dari sesuatu yang apa bisa amadana yang bisa menjatuhkan merendahkan min maksabin ya, dari suatu pekerjaan. Nah, ini juga bagi para penghafal dan pembaca Quran hendaknya tidak mengambil pekerjaan yang itu bisa menjatuhkan harga dirinya. Karena apa? Kita perlu menghormati ya, orang-orang ya, yang memiliki kemampuan di dalam membaca dan juga menghafal Al-Quran, sehingga orang tidak eh, tidak sewenang-wenang ya memerintah, menyuruh ya hal-hal yang itu kemudian dianggap bisa merendahkan posisi orang-orang yang membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Karena itu tadi ya, mereka itu diberi suatu tugas ya untuk bisa menampilkan diri dengan akhlak yang paling sempurna ya. Mutajam nila dan apa ya, harus berusaha untuk ya, menampakkan ya
dengan aktivitas yang bagus, yang mulia. Wa mulazamatun lis-sakinah wal wara. Dan juga harus ya konsisten lis-sakinah ya, memiliki ketenangan gitu ya. Jadi kalau kemudian sudah memutuskan, memfokuskan ya, atau dalam hati menghibahkan dirinya untuk Al-Quran, ya, maka itu harus ada semacam kekonsistenan, keistiqomahan, ya, ketenangan, ya, untuk kemudian tidak berubah-ubah begitu ya, karena ini adalah tugas yang mulia. Ya. Wal waro dan juga ya berusaha untuk menjauhi barang-barang yang tidak jelas hukumnya. Jadi tidak boleh serampangan. Ya. Jadi dia harus menunjukkan sifat yang waro, sifat yang berusaha untuk menjauhi, menghindarkan hal-hal yang mungkin bersifat subhat. Ya. Wa khusyu'uhu dan juga ya kekhusyuan dari qari dan hafid itu wa tawadhu'un mutakammila ya. Dan juga ya khusyuk ya di dalam ibadahnya dan kemudian memiliki sifat yang tawadhu. Jadi seorang qari dan hafid itu harus memiliki sifat yang tawadhu. Tidak boleh sombong ya, menyombongkan diri ya karena bisa menghafal seluruh ya ayat yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk 30 juz itu memang tidak mudah. Tapi itu tidak boleh kemudian menjadi sebuah kesombongan. Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi mereka yang kemudian diberi anugerah suara yang bagus ya dengan suara itu ya akan berbeda kalau dibacakan orang yang suaranya biasa dengan Al-Qur'an dibacakan orang yang suaranya merdu bagus ya, sehingga bisa masuk ke dalam hati. Tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kesombongan. Ya, tetap harus ya memiliki sifat yang tawadhu ya, rendah hati ya. Karena semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang mendapatkan hidayah ya setelah mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari seorang hafiz atau mendengarkan hafalan Al-Qur'an dari seorang al-hafiz, tetapi semua itu adalah hidayah dari Allah. Mungkin perantaranya dari bacaan itu, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu'un mutakammila ya dan betul-betul ya tadi ya memiliki sifat yang rendah hati dan selalu menyempurnakan mutakammila menyempurnakan akhlaknya itu. Apa saja juga yang harus dilakukan nah, wali qassi syaribihi wa tasrihil liha dan juga ya seorang penghafal Al-Qur'an dan juga mereka yang membaca Al-Quran itu harusnya apa? Wali qasdi syaribi. Ya. Ya, kalau memiliki kumis maka kumisnya harus dipotong, ya. Dibersihkan, ya, rapi, gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian memiliki kumis ya, mungkin seperti orang India yang panjang, gitu ya. Nah, karena ini merupakan bagian dari adab, gitu ya, untuk menunjukkan sifat itu. Kemudian watasrihil liha ya. Dan kalau memiliki jenggot ya, itu harus disisir, harus dirapikan ya. Jadi harus betul-betul menunjukkan kerapihan ya. Karena tadi itu mereka nanti akan menjadi model ya bagi orang yang lain ya. Pribadi-pribadi yang ya, mendapatkan amanah ya, mengemban Al-Quran ini itu. Wa izalatin dhufron wa ibton fa'ala ya. Dan juga ya memotong ya kuku. Jadi kuku juga harus dipotong ya, tidak boleh dipanjangkan sampai ya panjang-panjang begitu ya. Maka kemudian wa izalatin tufron, maka kuku juga harus dipotong. Wa beton ya, juga memotong juga ya rambut, bahkan rambut di ketiak, disebutkan rambut di ketiak juga harus dibersihkan, dipotong. Ya. Kuku rambut di ketiak ala ya maka ya betul-betul lakukan hal ini.
Sehingga ya ada adabnya yang harus dipenuhi. Apalagi wa izalatir rihi kal rihil karihati wal wasah. Maka seorang pembaca dan penghafal Al-Quran, kayaknya sebelum seseorang memutuskan ya untuk menjadikan dirinya bagian dari Al-Quran, baik itu sebagai pembaca maupun ya sebagai penghafal, ya harus kemudian betul-betul memahami ya, adab-adabnya seperti apa. Wa izalatir rihil kariha, dan juga ya berusaha untuk menghilangkan arih, gitu, bau-bauan ya, al-kariha ya, yang tidak enak. Jadi ya harus selalu harum gitu ya. Tidak boleh kemudian ya, bahkan kalau keluar gitu ya, ya nggak boleh bau keringat gitu ya, bau-bau yang lain yang tidak menyenangkan. Jadi ya harus dijaga gitu. Ya harus kemudian menunjukkan ya, bau yang harum, menghilangkan bau yang tidak enak ya, bau yang menyengat ya. Kemudian apa, wal wasah, dan kotoran itu dalam dirinya ya. Dia berarti harus rajin mandi ya 2 kali sehari ya, kan. Apalagi jangan sampai kemudian karena sibuk menghafal Al-Quran sampai nggak sempat mandi ya 1 minggu. Wah, ini akan menjadi masalah gitu ya. Maka ya harus rajin mandi bersih, pakai wangi-wangi dan lain sebagainya. Wal wasah wal malabisin ya, dan juga apa, kotoran yang menjauhkan, menghilangkan kotoran dari badannya. Bajunya juga harus rapi, bersih. Kalau baju putih harus kelihatan putih ya. Tidak boleh banyak apa, tanda-tanda kotoran ya yang belum dicuci dan lain sebagainya. Kemudian juga menjauhkan juga wamala bisin makruhatin, dan penggunaan pakaian yang mungkin tidak disukai orang-orang. Kenapa? Karena ya penghafal kemudian pembaca Al-Quran ya kan sering juga ya muncul ya di publik begitu ya, atau diundang untuk membaca di depan umum ya. Maka juga pakaiannya juga harus pakaian yang pantas, dan jangan menggunakan pakaian yang bisa saja pakaian itu tidak disukai ya oleh orang lain gitu ya. Mungkin dari warnanya kalau tidak pantas begitu ya. Tidak perlu menunjukkan ya sesuatu yang berlebihan ya. Ya, apa atau pakai baju pink, baju pelangi apa ya. Nah, kalau itu memang tidak disukai oleh masyarakat ya, maka hal itu harus dihindari. Fatakamala, dan juga ya menyempurnakan ya betul-betul ya menyempurnakan dari sifat-sifat tadi ya yang harus dijauhi maupun juga yang harus dilakukan. Wakada ijtinaban lil madahiki laziman. Dan demikian pula ya sifat-sifat eh, seseorang akhlak yang dari al-qari maupun al-hafiz itu adalah istinaban, menjauhi apa yang harus dijauhi, lil madahiki ya laziman ya, dan menjauhi ya apa, tertawa keras. Nah ini jadi ya jangan sampai kemudian ya ini sebagai adab ya, etikanya gitu ya. Ya jadi tidak boleh tertawa terbahak-bahak ya, sangat keras gitu ya, sampai tetangga kanan kirinya terdengar ya, 40 tetangga depan, selatan dan lain sebagainya. Jadi ya sehingga memang agak jaim ya, jaga image ya. Ya kalau tersenyum ya boleh, tapi kalau sampai ya tertawa sangat keras ya, terbahak-bahak itu ya. Nah, itu juga harus dihindari ya. Lil madhahiki laziman ya. Maka hendaknya menjauhi tertawa dalam volume yang sangat keras, dan betul-betul itu diperhatikan ya, eh, dilakukan ya agar bisa menjauhi ya sifat seperti itu. Wakada, dan demikian pula ya hendaknya juga bisa menjauhi apa,
Iksaron mizahan zayila, menjauhi ya banyaknya ya mizahan itu ya bercandaan ya guyonan itu yang berlebih-lebihan. Jadi eh, karena nanti kalau penghafal kebanyakan bercanda ya nanti lupa semua ayat-ayatnya gitu ya. Nah, ketika membaca Quran dalam sholat ya, sebelum menjadi imam ya banyak bercanda kiri kanan dan lain sebagainya akhirnya lupa ya. Ketika membaca atau menghafal ya zayila ya maka betul-betul ya jauhi ya. Maka diminta untuk menjauhi ya bercandaan yang berlebihan ya, yang itu tidak bagus ya. Tapi kalau ya bercanda sedikit kan ya boleh lah ya. Tapi kalau kemudian bercandanya sudah berlebihan gitu ya. Dan Rasulullah juga kan bercanda ketika ada nenek-nenek dibilang oh nanti di surga nggak ada nenek-nenek itu kan bercanda ya. Tapi kan bercandanya ada hikmahnya. Oh, setelah itu karena nanti semua akan mudah, nah neneknya jadi senang ya, jadi bukan di bercanda. Kemudian apa juga yang harus diperhatikan? Wal yahdarun ujuban riyaan wal hasad ya. Maka hendaknya juga ya waspadalah ya dari sifat-sifat ujub. Karena itu kan diberi kelebihan, maka jangan sampai punya ujub ya, apa namanya menunjukkan ya sombong atas apa yang dia miliki, riaan ya, atau bersifat ria wal hasad ya sifat yang dengki ya. Jadi penyakit-penyakit hati itu harus sudah terbebas gitu ya. Jangan sampai kemudian di antara kori malah kemudian ada sifat iri dengki satu sama yang lain gitu ya. Apalagi kan juga ya, ya sebagai motivasi sering qiraatul ada musabaqat tilawatil Quran, qiraatil Quran ya. Itu kan sebagai upaya untuk memberikan ya semangat, motivasi agar orang banyak apa bisa ya menjadi qori, menjadi penghafal. Tapi jangan sampai dengan itu malah menunjukkan sifat iri dengki gitu ya. Wah dia bisa dapat hadiah sekian-sekian gitu ya. Saya tidak dan lain sebagainya. Bagaimana caranya biar saya bisa dapatkan? Jadi yang akhirnya yang dikejar adalah materi, padahal bukan itu ya. Itu hanya sebagai apa motivasi sesaat saja. Jadi tidak boleh ujub, tidak boleh ria. Wal iktikor ya orang lain nah, itu ya. Ada juga kan orang mungkin karena sesuatu gitu ya. Ada kekurangan orang kemudian disampaikan ya sebagai sesuatu yang bisa merendahkan, maka itu tidak boleh. Wal ihtiqar li ghairihi merendahkan, menghina ya orang lain ya. Eh, mungkin ada orang yang bacaan Qur'annya kurang bagus sementara dia bagus ya. Kemudian apa dikomentari dengan sesuatu yang tidak mengenakan bisa saja. Bila ya dengan perasaan meninggikan dirinya. Nah, itu kan bagian dari wujud ya. Jadi tidak boleh ya, merendahkan, membuli orang gitu ya. Dan tentu selain hafid dan qori ya sifat itu juga tidak boleh kita miliki. Tetapi ini menjadi betul-betul menjadi perhatian agar kemudian qori dan hafiz itu ya memiliki sifat tata krama ya, etika yang mulia dan yang sempurna ya. Wasta'milil ma'sura min dzikrin doa. Apalagi yang harus dia miliki, maka ya, hendaknya dia apa, melakukan atau mengamalkan al-ma'sura min dzikri doa ya. Hendaknya juga mengamalkan zikir dan doa al-ma'sur. Doa dan zikir ya yang itu dinukil atau berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ya, juga harus memiliki kebiasaan untuk berpikir dan berdoa yang berasal dari doa dan zikir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakadaka ya dan seperti zikir dan doa itu apa
tasbihun, ya. Itu membaca tasbih, ya. Subhanallah, gitu ya. Jadi harus ada zikir yang diamalkan. Wa tahlilun, dan zikir dengan la ilaha illallah, ya. Gejala, ya, secara jelas artinya dari hati kemudian diucapkan lewat lisan, ya. Terutama kalau kita kan habis sholat itu kan baca tasbih juga, ya, subhanallah, kemudian hamdalah, kemudian tahlil, ya, la ilaha illallah. Nah, ini harus kemudian menjadi amalan rutin, ya, yang menghiasi, ya, amalan-amalan para pembaca dan penghafal Al-Qur'an. Dan ingat bahwa wa yuraqibul maula bisirrin wal alan, ya. Dan Al-Maula, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita itu senantiasa yuraqibu, ya, mengawasi kita. Jadi Allah senantiasa mengawasi kita bisirin wal alan, dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai, ya. Jadi kalau ramai kita bisa menahan diri untuk tidak ujub dan lain sebagainya, dalam kondisi sepi juga harus sama, ya. Karena Allah senantiasa mengawasi kita. Wa 'alal ilahi bi kulli amrin aw wilayah, dan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala saja bi kulli amrin, segala urusan, aw wilayah, itu diserahkan, ya. Atau Allah itu hanya satu-satunya yang menjadi pegangan, ya. Harus memiliki sifat wujud. Da ba'du adabin liqari'in watluban, dan itulah ya, dan itulah ba'du adabin, beberapa adab, gitu ya, liqari'in, ya, tertentu, adab-adab tertentu bagi seorang pembaca Al-Qur'an, dan juga tadinya termasuk juga yang hafiz, ya. Watluban, maka carilah, ya, tuntutlah, ya, pelajarilah, ya, berkaitan dengan adab-adab itu, ya, bakin min tibyan wa mukmina, yang sebagian bagian, ya, dan sebagiannya itu bisa dicari, didapatkan dari mana? Minat tibyan, dari sebuah kitab. Nah, ini perlu juga untuk dicari, ya, dikaji, yaitu at-tibyan fi amalatil Quran, ya. Jadi mohon juga bisa dipelajari, ya, bagi qari, bagi hafiz, untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi Amalatil Quran, ya. Untuk ini berkaitan tata krama etika bagi orang yang memang mendapatkan amanah, ya, untuk memegang atau diamanai, ya, menjalankan Al-Quran. Ini kitab karangan Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, ya. Abad ke-13, 1233, ya, beliau lahir, ya. Jadi bisa kemudian mengkaji kitab At-Tibyan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dengan demikian maka kalau kemudian kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, kemudian kita arahkan untuk menjadi seorang qari atau menjadi seorang hafiz, maka kemudian akhlaknya, ya, harus dipersiapkan terlebih dahulu, ya. Jangan sampai kemudian seorang hafiz tetapi akhlaknya belum terbentuk, ya. Maka sebelum mengkaji, sebelum menghafal menjadi seorang qari, maka itu harus diperbaiki akhlaknya, disempurnakan akhlaknya, ya. Karena ini menjadi sangat penting. Bahkan kemudian tadi disarankan untuk mengkaji kitab khusus, ya, berkaitan dengan akhlak, tata krama, ya, seorang pembaca, ya, maupun penghafal Al-Quran. Nah, pemirsa yang berbahagia, ini ada bagian lagi yang sedikit lagi, ya, kita lanjutkan. Ada satu bab, ya, wa minha sholatud duha, ya. Dan di antara wasiat, nah, dari para aulia, ya, itu adalah sholatud duha. Ya, sebelumnya kita juga membahas, ya, ada yang disebut dengan sholat isra, ya, ketika matahari mau menjelang matahari, setelah matahari terbit, ya, kita ditunaikan sholat isra. Nah, ini juga ada sholat duha, yang itu, ya, harus menjadi suatu kebiasaan, ya,
agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma duha, ya. Maka ya salat duha itu ya ketika waktu duha, sholli maka sholatlah, wala tada'il fikri, dan jangan ya meninggalkan atau menghilangkan al-fikr ya, atau pikiran ya. Jangan sampai, jadi ketika sholat duha jangan hilangkan pikiran ya kita, bi hujumi mautin wal hisabi ma'al bila ya. Maka ketika sholat duha itu ya, jangan lepaskan pikiran kita ya terhadap datangnya maut. Jadi kalau sholat ya, maka kemudian hadirkan pikiran kita bahwa maut itu bisa saja datang sewaktu-waktu. Wal hisab, dan juga ya, pikirkan, ingatlah tentang hari hisab ya. Ma'al bila ya, juga kondisi ketika ya tubuh kita akan hancur ketika pada saat di alam kubur. Jadi dengan demikian ya, maka ketika sholat ya, jadi ketika ibadah itu kan juga ya dalam hadis juga ada disebutkan ya, ketika ibadah maka kita akan meninggal ya besoknya, atau ketika bekerja ya seakan-akan kita akan hidup selamanya. Jadi ketika sholat duha hadirkan itu, perasaan itu ya, bahwa nanti ya kita juga akan meninggal, kita juga akan dihisab, tubuh kita juga akan hancur. Itu sebagai pelirkan hatinya. Karena apa? Amalun bila dikril maniyati la asar. Maka sesungguhnya amal ibadah ya, bila dikril maniyat, tanpa mengingat ya akan kematian. Jadi kalau kita beribadah ya tanpa mengingat bahwa suatu saat kita akan mati, akan meninggal sewaktu-waktu, bisa saja meninggal pada waktu sholat, ya, bisa saja meninggal setelah sholat, atau ya, pada waktu-waktu yang lain. Sehingga ketika sholat, ya betul-betul itu dihadirkan. Maka amalun bila dikril maniyati la asar. Maka sesungguhnya amal ibadah tanpa mengingat kematian itu tidak akan ada bekasnya. Maka agar sholat itu membekas, ya, maka ingatlah ya akan kematian yang suatu saat akan datang. Wabidikriha hakon kadorbi ma'awilah, dan mengingatnya ya atas mengingat al-maniyati, atas kematian itu adalah betul-betul hak, betul-betul nyata. Jadi kalau bisa mengingat dan membayangkan itu betul-betul nyata ya. Kalau saya nanti akan bagaimana ya, saya saat akan nanti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga saya akan diantarkan ke alam kubur ya, setelah itu hancur dan lain sebagainya. Dan itu nyata hakun, seperti apa nyatanya adalah kador bima'awilah ya. Seperti pemukul ya, ketika dipukulkan sehingga bunyi ya. Jadi betul-betul nampak. Maka kita akan menjadikan sholat kita menjadi bermakna. Sehingga kita tidak akan sholat itu tidak akan cepat buru-buru. Kita tidak akan sholatnya lalai ya. Karena ya itu selalu diiringi ya. Ketika takbir dan lain sebagainya, kita menghadap itu bayangan kita bahwa ya saya akan menghadap Allah. Sewaktu-waktu juga saya akan betul-betul menghadap Allah. Maka hendaknya kemudian menghadap itu dalam kondisi yang terbaik ya. Karena kan banyak juga ya orang yang sholat kemudian sujud ya, alhamdulillah ya, diberikan kemudian sujud kemudian meninggal ya. Tapi kita tidak tahu ya, kita akan meninggal dalam kondisi seperti apa. Maka kesempatan di dalam sholat ya, maka gunakan sebaik-baiknya. Nah setelah sholat duha ya tadi itu ya, summastahil ya, maka kemudian sibukkanlah dirimu ya setelah sholat duha itu bila ilmi ya.
dengan ilmu, ya, mencari ilmu. Jadi setelah sholat duha selesai, sibukkan diri mencari ilmu, au biibadatin atau beribadah, ya. Au bil ma'isyati waqtaronnal afdola atau mencari nafkah waqtaronna, maka pilihlah di antara tiga itu afdola mana yang utama. Jadi kalau itu kebetulan kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pelajar, ya, maka ya setelah sholat duha adalah bila ilmi, maka memperbanyak ya mengkaji, belajar ilmu. Atau mungkin usia-usia yang sudah pensiun ya, yang waktunya sudah tidak lagi untuk bekerja ya, waktunya lebih luang begitu ya, maka gunakan untuk diibadatin ya, untuk beribadah, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada bagi yang tidak bekerja tidak ada lagi waktu yang luang gitu ya. Menunggu waktu yang panjang begitu ya, ini dipakai tidur, bangun, tidur lagi gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau diisi yang dengan tadi itu ya, kalau bagi pelajar penuntut ilmu bil ilmi dia menuntut ilmunya au bi ibadatin ya, atau kemudian beribadah au bil ma'isyati atau untuk ya, bekerja ya, mencari maisha, mencari nafkah, nah, aktivitas itu, maka pilihlah ya di mana kecenderungannya. Jadi kalau memang sedang bekerja sebagai aktif bekerja ya, setelah sholat duha maka kemudian bekerja ya, dan pilih mana di antara tiga itu yang afdol. Nah, dengan demikian maka kemudian ada semacam tuntunan ya yang harus kita lakukan ya, dari tengah malam, subuh ya, menjelang terbit matahari, waktu duha, kemudian setelah itu kita menjalankan aktivitas. Jadi semuanya itu menjadi semakin teratur ya. Apalagi sebelumnya kita juga membahas ya tentang bagaimana menjaga ya hifdzul auqat, yang menjaga waktu ya. Nah, berarti waktu itu ya harus kita jalani secara tertib dan tidak disia-siakan. Nah, salah satunya apa? Istagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyah ya. Maka sibukkan dirimu ya dengan menuntut ilmu, beribadah atau juga mencari nafkah. Hadirin yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian saya kira pembahasan tadi ya yang pertama berkaitan ya dengan akhlak seorang qori dan hafiz ya sudah kita pelajari, kemudian kita lanjutkan kepada ya pengantar kepada sholat duha, karena ini akan menjadi pengantar pada kehidupan kita di pagi hari dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, bagi yang kemudian memiliki tugas ya sebagai penuntut ilmu yang sedang belajar, maka pada bab berikutnya, ya, baik itu sebagai pelajar atau pengajar ya, maka ada bab berikutnya yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah fadlul muallim ya, keutamaan seorang yang mengajarkan ilmu, atau fadlut ta'allum dan keutamaan menuntut ilmu. Ya, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita petunjuk jalan yang di dalam hidup ini, agar kemudian kita bisa lalui hidup ini dengan sebaik-baiknya, yang tentunya memberikan kebahagiaan kepada kita, yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا معسل